Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibana wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba illa ma yaba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pemirsa UPTP yang sama-sama mengharap ridho Allah dan mudah-mudahan kita semua diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah Subhanahu wa taala masih ketemukan kita, Allah pertemukan kita dengan bulan yang mulia, yaitu bulan perbaikan, bulan Syawal. Bulan Syawal ini bulan perbaikan amal, bulan pembaruan. Kenapa saya bilang bulan Syawal ini bulan pembaruan? Karena bulan yang serba baru. Bulan Syawal ini bulan yang serba baru. Fisiknya baru, rohaninya baru, hatinya baru, pikirannya baru. Kondisinya juga baru. Setelah kita 1 bulan penuh digembleng, 1 bulan penuh kita digulawentah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi baik. Selama bulan Ramadan Allah Ta'ala telah menggulawentah, telah mendidik kita, menggembleng kita supaya menjadi pribadi-pribadi yang baik, baik jasmaninya, baik rohaninya, baik pikirannya, baik hatinya, baik rumah tangganya, baik keturunannya, baik negerinya, dunia akhiratnya menjadi baik. Maka bulan Syawal ini adalah bulan perbaruan, bulan yang semuanya serba baru. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang selesai daripada Ramadan, menjalankan puasa di bulan Ramadan, memasuki bulan Syawal seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Ketika bulan Ramadan, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ketika awal-awal Ramadan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, Rasulullah SAW bersabda, ketika awal-awal Ramadan, di malam Ramadan, maka bertiup angin, namanya angin mutsirah. Bertiup angin mutsirah di bawah pohon. Dengan bertiupnya angin itu, maka bergesekan daun-daun di surga, bergesekan pintu-pintu di surga, jendela-jendela bergesekan, yang mengeluarkan suara yang merdu melebihi suara musik termerdu di dunia. Angin mutsirah di awal-awal Ramadan. Dengan angin mutsirah itu, maka bidadari keluar karena merasakan asiknya musik dari gesekan-gesekan daun-daun jendela, daun pintu, daun-daun pohon, merasakan nikmatnya segarnya angin keluar dari
surga, dari dalam surga keluar ke halaman surga, ke halaman istana. Tanya sama Jibril, "Wahai Jibril, malam apa ini?" "Labbaik, ini malam pertama bulan Ramadan." "Oh, malam pertama bulan Ramadan. Siapa ya yang berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya dinikahkan dengan aku?" Kemudian Allah SWT bilang kepada malaikat Ridwan, "Wahai Ridwan, buka pintu-pintu surga untuk umatku, untuk hamba-hambaku dari umat Muhammad SAW yang berpuasa. Wahai Malik, tutup pintu neraka. Wahai Jibril, kamu turun ke bumi, itu kamu rantai, kamu belenggu itu setan-setan, supaya tidak mengganggu ibadah puasanya kekasihku, umat Muhammad, kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian di ketika akhir Ramadan menjelang ketika malam Lailatul Qadar, maka malaikat-malaikat turun. Malaikat Jibril turun bersama rombongan malaikat. "Wahai malaikat, berpencarlah kamu." Maka semua malaikat-malaikat berpencar ke rumah-rumah, ke hutan-hutan, ke atas-atas gunung, di lautan, di mana saja ada manusia, maka malaikat-malaikat datang bersalaman dan mendoakan doanya orang-orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Setelah itu di pagi harinya ketika semua orang berangkat ke musola, berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Id, maka Allah SWT berfirman kepada para malaikat, "Wahai malaikatku, kamu lihat hamba-hambaku, mereka telah keluar dari rumahnya menuju masjid memohon kepadaku. Maka apa balasan bagi mereka?" "Ya Allah, balasannya adalah diberikan upah yang sepenuhnya." Maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, engkau jadikan saksi, aku jadikan saksi demi kemuliaanku, demi keagunganku. Maka hari ini aku ampuni dosa-dosa mereka, aku hapuskan keburukan-keburukan mereka, aku ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan, dan aku tunaikan doa-doa mereka, aku kabulkan doa-doa mereka, dan aku tunaikan hajat-hajat mereka, hajat di dunia maupun hajat di akhirat." Maka hadirin, ketika semua orang yang sholat Id, Idul Fitri pulang daripada sholat Id, maka Allah mengatakan, "Kumu maghfiralakum, pulanglah, dosa-dosa kalian telah diampuni." Maka ketika orang-orang yang setelah pulang sholat Id pulang, maka semua dosa-dosa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, menjalankan puasa di bulan Ramadan, menjalankan amal-amal sunnah di bulan Ramadan, kemudian berangkat sholat Id, pulang dari sholat Idul Fitri, maka seluruh dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua malaikat bersukaria, bergembira. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa umat ini, dan Allah telah ridho kepada umat ini. "Wahai hamba-hambaku, engkau telah ridho kepadaku, dan sekarang aku telah ridho kepadamu." Maka hadirin, semua malaikat senang, bergembira, bersukaria karena umat itu telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hari ini memasuki bulan Syawal, semua orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali 4 golongan. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah 4 golongan yang hari ini tidak diampuni oleh Allah? Jadi 4 golongan ketika semua orang yang berpuasa dari umat Muhammad SAW puasa di bulan Ramadan, pulang daripada sholat itu dosanya diampuni, ada 4 golongan yang belum diampuni oleh Allah. Siapa mereka hadirin? Yang pertama, yakni orang yang kecanduan khamr. Orang yang kecanduan khamr,
sebelum taubat dari minum khamr, sebelum taubat daripada mabuknya, sebelum taubat daripada narkobanya, maka belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun waktu itu semua orang dosanya diampuni oleh Allah yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, siapa ya Rasulullah ketika Syawal ini memasuki bulan Syawal, orang yang belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW mengatakan, yakni orang yang berani, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak yang menyakiti hati orang tuanya, anak yang pernah menyusahkan kedua orang tuanya, dan orang tuanya belum ridho, orang tuanya belum memaafkan, maka hari itu memasuki bulan Syawal ketika semua orang diampuni, ketika semua orang yang berpuasa dari umat Muhammad SAW dosa-dosa diampuni, tetapi orang yang durhaka, orang yang menyakiti, melukai hati kedua orang tuanya belum diampuni oleh Allah sebelum kedua orang tuanya meridhoinya. Jadi sebelum orang tuanya ridho, sebelum orang tuanya ini mengampuni, memaafkan dosa anak ini, maka anak yang berdurhaka ini belum diampuni dosanya oleh Allah SWT. Meskipun dia berpuasa 1 bulan penuh, meskipun dia tadarus khatam Quran selama Ramadan, meskipun dia ini sholat tarawih di bulan Ramadan, tetapi apabila menyusahkan, pernah menyakiti hati orang tuanya dan orang tuanya belum ridho, maka Allah Ta'ala belum mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, siapa ya Rasulullah orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala hari ini memasuki bulan Syawal? Rasulullah SAW mengatakan yang belum diampuni hari ini adalah orang yang memutuskan silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim, tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya, tidak mau bertegur sapa, berbuat baik dengan saudaranya, tidak mau menyapa. Kata Rasulullah, barang siapa tidak bertegur sapa dengan saudaranya lamanya 3 hari dan dia mati dalam keadaan demikian, mati dalam keadaan tidak bertegur sapa, mati dalam keadaan memutuskan silaturahim, maka wajib baginya masuk neraka. Maka orang yang memutuskan silaturahim sebelum dia menyambung silaturahim, sebelum dia berdamai, maka dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat siapa hadirin? Yang keempat siapa ya Rasulullah? Orang keempat yang hari ini memasuki bulan Syawal, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan mereka adalah pemusuh. Siapa pemusuh ya Rasulullah? Pemusuh adalah orang yang bermusuhan dengan saudara-saudaranya, orang yang bermusuhan dengan sesama muslimnya, orang yang bermusuhan saling membenci dengan saudaranya. Sebelum dia berdamai, sebelum saling mencintai, maka dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun seluruh orang yang berpuasa di bulan Ramadan waktu itu memasuki bulan Syawal semua dosanya diampuni oleh Allah. 4 golongan ini belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin pemirsa UPTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dari Syawal ini adalah hari yang baru, bulan yang baru, hari yang baru. Maksudnya baru apa? Hati yang baru. Karena ketika di bulan Ramadan Allah telah memperbaiki hati kita. Allah menghilangkan sifat-sifat buruk dari dalam hati kita, sifat iri, dengki, ujub, riya, sombong, takabur. Di bulan Ramadan telah dihapus, dihapuskan dari hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya baru. Terus dengan iman yang baru. Dengan iman apa? Dengan iman yang baru. Kenapa? Karena ketika Ramadan iman kita telah diperbarui oleh Allah Ta'ala. Kenapa hadirin? Karena ketika Ramadan itu Rasulullah SAW memerintahkan kita memperbanyak membaca istighfar dan la ilaha illallah, kalimat thayyibah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Maka hadirin, dengan memperbanyak doa itu di bulan Ramadan, maka memasuki bulan Syawal, hati kita, iman kita menjadi baru. Sebagaimana sabda baginda Nabi SAW, jadidu imanaku, perbarui iman kamu.
Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaiki iman kami ya Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Maka ketika di bulan Ramadan kita memperbanyak membaca la ilaha illallah, maka memasuki Syawal, iman kita menjadi baru. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Syawal adalah iman yang baru. Kemudian hati yang baru. Kemudian amal yang baru. Maksudnya amal yang baru bagaimana? Amal yang baru yaitu dengan ketaatan yang baru. Karena ketika Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita, mengembalikan kita supaya kita menjadi orang yang taat. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah taala memerintahkan kita puasa di bulan Ramadan supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang takwa. Maka kalau kita nih Ramadan benar-benar menjalankan Ramadan dengan sungguh-sungguh, Ramadan dengan adab-adab dan dengan tertib yang betul, maka memasuki bulan Syawal, keluar dari Ramadan benar-benar menjadi orang yang takwa. Pemirsa UBTV yang dirahmati Allah SWT, jadi bulan Syawal ini satu bulan yang baru. Apa baru? Baru hatinya, baru pikirannya, terus apa lagi? Baru imannya, baru amalannya. Yang keempat, bulan Syawal ini bulan peningkatan amal. Bulan Syawal. Syawal ini artinya peningkatan amal. Kenapa hadirin? Karena selama satu bulan penuh kita telah dilatih oleh Allah Ta'ala untuk bisa taat kepada Allah. Maka di bulan Syawal ini bagaimana kita bisa mempertahankan keadaan seperti Ramadan atau bahkan meningkat melebihi Ramadan. Kata Nabi, orang yang pada siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka sesungguhnya dia orang yang untung. Pada siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka sesungguhnya dia orang yang rugi. Pada siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, sesungguhnya dia orang yang celaka. Begitulah bulan Syawal. Kalau bulan Syawal ini kita lebih baik dari bulan Ramadan kemarin, maka kita menjadi orang yang untung. Pada siapa yang bulan Syawal ini sama dengan bulan-bulan kemarin, bulan Ramadan kemarin, kita menjadi orang yang rugi. Kalau bulan Syawal ini kita lebih buruk dari bulan Ramadan kemarin, kita menjadi orang yang celaka. Maka bagaimana? Bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Maka kalau bisa setelah Ramadan kita beramal, kita ini mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan membuat amal, maka di bulan Syawal kita pertahankan apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala gelar takwa ini, atau kalau bisa kita kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai memasuki bulan Ramadan lagi, atau sampai memasuki bulan Syawal lagi, kita tetap menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, dan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ya, demikian pemirsa UBTV yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan. Ada benernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salahnya mohon semua dari saya, mohon maaf, mohon diikhlaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.